Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita bicara berkat kali hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara semua bergairah karena kita bicara berkat. Ya, Eh, berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan. Saya ingin memulainya dari janji Allah kepada Abraham. Ya, setelah manusia jatuh di dalam dosa itu, berbagai usaha Tuhan, berbagai usaha surga untuk menjangkau manusia itu eh, terus dilakukan, saudara-saudara ya, terus dikerjakan oleh Tuhan dan eh, rencananya itu menjangkau manusia dan supaya manusia itu kembali kepada Tuhan. Sebab ada bahaya, saudara-saudara, jika manusia itu fokusnya bukan kepada Tuhan, saudara-saudara, maka saudara-saudara, manusia itu akan menjadi sama seperti apa yang dia fokuskan itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan yang setia itu berjanji kepada Abraham, saudara-saudara, ya, Tuhan akan memberkatinya. Dalam Kejadian 22 ayat 18, ini sebelumnya juga di atas ayat-ayat ini 17, 16 itu ada perjanjian yang sebelumnya, tetapi yang saya kutip ini adalah Kejadian 22 ayat 18, saudara-saudaraku. Ya, dikatakan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ya, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara etimologi berkat atau berek atau barak itu sama dengan berlutut, saudara-saudara. Sama dengan saudara-saudaraku berlutut, ya. Kejadian 22 ayat 18 ini bukan sekedar pemberian materi yang pasif seperti yang di lingkungan kita, di sekitar kita menyatakan bahwa berkat itu selalu diidentifikasikan dengan banyaknya duit, banyaknya tabungan, banyaknya rumah, banyaknya mobil, harta gitu, yang materi yang pasif gitu. Bukan itu, melainkan mengalirkan kekuatan, kehidupan, dan perkenanan Allah yang begitu luar biasa. Nah, kata berkat itu salah satunya di Alkitab adalah ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi, bukan hanya pemberian materi yang pasif, melainkan mengalirkan kekuatan, kehidupan, perkenanan Allah yang begitu luar biasa, sehingga membuat bangsa-bangsa lain rindu untuk sujud, berlutut, dan memohon berkat yang sama bagi diri mereka sendiri melalui keturunan Abraham. Jadi ini aslinya begitu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika orang berkata berkat, sebenarnya bukan soal materi yang pasif itu saja, melainkan justru kehidupan, kekuatan, perkenanan kepada Allah yang begitu luar biasa. Jadi ini bisa diwakili dengan ketika kita bertemu dengan Allah yang benar, bertemu dengan Yesus Kristus, saudara-saudara, Allah yang benar itu, maka saudara-saudaraku, kekuatan, bukan hanya kekuatan, tapi susu atau kehidupan, atau perkenanan kepada Allah yang tadinya musuh, tadinya terpisah, tadinya itu tidak bersekutu, tidak bisa memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Begitu dapat berkat, sebenarnya berkatnya itu adalah perkenanan kepada Allah, saudara-saudara, dan kekuatan, kehidupan. Itulah yang disebut sebenarnya berkat, saudara-saudara ya. Jadi persekutuan kembali dengan Allah Bapa, persekutuan dengan Allah yang benar, perkenanan kepada Allah yang benar, itulah berkat. Jadi oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat perkenanan kepada Allah, akan mendapat kekuatan, akan mendapat kehidupan, akan mendapat kehidupan yang terus mengalir seperti aliran-aliran kehidupan. Saudara, itulah sebenarnya yang
terjadi harusnya, saudara-saudara. Ya, jadi kita perlu berdoa, saudara-saudara, supaya kalau kita berkata eh, diberkatilah bangsa kita, maka pemikiran kita harus tahu bahwa di dalam pikiran kita juga berdoa. Itu bukan hanya sekedar pemberian materi yang pasif, melainkan mengalirkan kehidupan, kekuatan, perkenanan kepada Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu apa hubungannya dengan masa sekarang ini? Nah, ini zaman makin sulit, Bapak Ibu Saudara. Ya, zaman makin sulit. Kemarin saya bertemu dengan teman lama, dia cerita, wah, dia mengerjakan saham, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata, IHSG makin sulit, Mas Kris, gitu. Ini berat, gitu. Itu rugi banyak, banyak orang rugi sekarang ini, gitu. Tetapi dia cerita, barusan saya dapat berkat, gitu. Walaupun tidak banyak, saudara-saudara, dia sebut nilainya itu hanya 2 juta. Tapi saudara-saudara dia ngomong ini bisa menyambung hidup. Dan yang luar biasa dia cerita anaknya diberkati Tuhan luar biasa, masih kecil, dapat penghargaan, dapat masih umur kelas 4 dapat olimpiade ini, olimpiade itu semua kehidupan. Dan ketika bapaknya itu, papahnya itu mencandai candaan-candaan yang duniawi, anaknya itu ngomong papa itu gitu. Kehidupan itu mengalir, Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada menyembah Allah yang benar. Orang hidup mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, sekarang itu orang hidup tidak pernah berpikir bagaimana orang lain diberkati, bagaimana orang lain maju, bagaimana orang lain itu sejahtera, bagaimana orang lain itu sembuh, bagaimana orang lain itu keluar dari kemiskinan. Saudara-saudara, orang lebih cenderung memperkaya diri, orang lebih cenderung melegalkan kepentingannya itu dengan cara apapun, saudara-saudara ya. Itu semua kemarin sempat orang tuh bercerita masa itu membangun apa namanya membangun koperasi di atas gunung. Siapa yang mau beli gitu? Atau kalau enggak ada yang ngomong di sidang itu saudara-saudara lihat kita harus terang-terangan aja mengganti Indomaret dan Alfamaret eh, dengan apa namanya ini koperasi gitu. Nah, orang nggak memikirkan bahwa ada jutaan orang, ribuan orang yang ada di bekerja di situ, suruh tutup aja. Itu mementingkan diri sendiri. Tidak menghiraukan Tuhan dan firman-Nya. Orang bosan untuk menjadi bersungguh-sungguh pada agama. Mereka cenderung lebih ke arah yang lain. Kasih menjadi dingin, saudara-saudara. Berani saudara memfitnah orang dan lain-lain, saudara. Banyak sekali. Penyebabnya mereka tidak berlutut atau tidak berkat kepada sang sumber hidup atau tidak datang kepada sang sumber hidup itu. Ya, kalau Mazmur 115 sebelumnya itu di ayat-ayat 7 ke sampai 1 itu diceritakan penyembah berhala tidak punya telinga, tidak mendengar, punya mata, tidak punya melihat itulah. Maka di 115 ayat 8-nya mengatakan seperti itulah jadinya orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya, artinya mati, hanya berfokus kepada berhala-berhala seperti ini. Dia tidak mendapatkan Allah yang hidup. Dia tidak mendapatkan Allah yang benar. Dia tidak mendapatkan, saudara-saudaraku, kehidupan. Tidak mendapatkan kekuatan. Tidak mendapatkan persekutuan dengan Allah yang benar atau berkat itu sendiri. Saudara-saudara, jadi berkat itu bicara tentang sebenarnya hubungan dengan Allah, hubungan pertemuan dengan Allah yang benar, saudara-saudara. Ya, ketika orang berbalik menyembah Allah yang benar, saudara-saudara, maka Mazmur 115 ayat 13 sampai 15 ini mengatakan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita kembali kepada kata berkat itu, maka saudara-saudaraku diberikan kehidupan, kekuatan orang-orang yang takut akan Tuhan, baik kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberikannya persekutuan dengan Allah kamu, berlututlah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara,
Kita tadi mengutip ayat firman Tuhan di janji Abraham kejadian tadi saudara 22 ayat 18 tadi saudara-saudara, dan Galatia mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji tentang berkat itu, janji tentang berlutut itu, janji tentang menyembah Allah yang benar, mendapatkan berkat persekutuan dengan Allah yang benar, kehidupan, kekuatan. Saudara-saudaraku, akan menghampiri kita semua. Lalu pagi hari ini apa yang perlu kita doakan? Apa yang perlu kita doakan pagi hari ini adalah supaya bangsa kita mendapat berkat, yaitu berlutut menyembah Allah yang benar. Supaya setiap orang yang kita temui, saudara-saudaraku, beritakan Allah yang benar dengan kreatif, supaya mereka mendapat berkat atau mendapat berlutut kepada Allah yang benar dan mendapatkan kehidupan, kekuatan, saudara, persekutuan dengan Allah yang benar. Yang ketiga yang kita kerjakan pagi hari ini adalah membajak hati jiwa-jiwa dengan doa supaya pertemuan kita dengan orang-orang pagi nanti, siang nanti, besok dan berikutnya, jiwa-jiwa dari hati itu saudara-saudaraku siap untuk melihat Allah yang benar itu dinyatakan sehingga mereka mendapat berkat, mendapat berlutut, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa, kita betul-betul membajak hati jiwa-jiwa itu untuk mereka mendapatkan berkat Tuhan, untuk mereka mendapatkan Tuhan itu sendiri, untuk mereka berlutut kepada Tuhan, untuk mereka bisa mendapatkan kekuatan, kehidupan, saudara-saudaraku, kekekalan, saudaraku, dan mereka tidak seperti Allah yang mereka sembah. Mari kita berdoa.